Anak-anak adalah makhluk muda yang penuh energi dan rasa ingin tahu. Mereka selalu siap menjelajahi dunia di sekitar mereka, mencari sesuatu yang baru dan menarik. Dengan kepolosan tersebut, mereka mudah percaya pada orang dewasa di sekitar mereka, apalagi ketika ditawarkan sesuatu yang menggoda. Makanan manis misalnya, memiliki daya tarik yang hampir tak tertahankan bagi anak-anak. Secara biologis, tubuh manusia dengan alami mencari sumber energi cepat, dan gula adalah bahan bakar yang paling mudah diakses. Lebih dari itu, rasa manis memicu pelepasan dopamin, neurotransmitter yang terkait dengan perasaan senang dan kepuasan. Sensasi ini membuat anak-anak lebih mudah terbujuk oleh janji permen atau coklat, membuat mereka cenderung menuruti arahan orang dewasa. Tak jarang, ketika anak-anak itu tahu bahwa mereka bisa mendapatkan permen atau coklat sebagai imbalan, dorongan rasa ingin mendapatkannya menjadi sangat kuat, sehingga mereka lebih mudah menuruti arahan atau instruksi orang tersebut. Disinilah letak masalahnya, bahwa kenikmatan yang tampak sederhana itu bisa jadi sebuah kemungkinan yang jauh lebih gelap. Jika orang dewasa yang menawarkan imbalan manis tersebut mempunyai niat jahat, anak-anak yang mudah terpengaruh bisa dengan mudah terjerat. Ketika daya tarik rasa manis berubah menjadi alat untuk memanipulasi, yang tampaknya sepele, namun dapat menjadi awal dari sesuatu yang mengerikan. Narasi ini dibuat sebagai peringatan bahwa hal-hal manis yang menarik pelepasan dopamin bisa saja berakhir tragis. Adalah Surinder Kohli, seorang pelayan rumah tangga yang terlibat penculikan, pemerkosaan, pembunuhan, dan pemutilasi puluhan anak-anak dan perempuan muda, serta terlibat dalam praktek kanibalisme di desa miskin Nitari, India. Sebelum tahun 2005, Nitari hanyalah dikenal sebagai desa kumuh seperti halnya desa-desa pinggiran kota lain yang ada di India. Lebih detailnya, Nitari adalah sebuah desa di Noida bagian barat, negara bagian Uttar Pradesh, berbatasan dengan New Delhi. Sejumlah besar penduduk di desa tersebut adalah migran ekonomi dari negara bagian seperti Bihar dan Benggala Barat. Nitari sendiri merupakan bagian dari kota industri yang direncanakan oleh Otoritas Pengembangan Industri New Okhla, Noida, yang termasuk dalam sektor 31. Cukup disayangkan, desa Nitari yang dulunya terkenal dengan keberadaan keluarga Brahmana Hindu, dengan Rameswar Duta Sarma sebagai patriarknya, kini desa kumuh terpinggir tersebut malah lebih dikenal akibat pembunuhan berantai anak-anak muda yang dilaporkan pada bulan Desember 2006. Penemuan mayat pertama. Media menjulukinya sebagai rumah horor karena sifat kejahatan yang mengerikan. Selama 2 tahun terakhir, banyak anak-anak hilang dari daerah kumuh Nitari, dan orang tua mereka mengeluhkan bahwa pihak kepolisian telah mengabaikan laporan mereka. Kesedihan dan frustasi mereka semakin dalam seiring waktu berlalu tanpa adanya kemajuan dalam penyelidikan. Kemana anak-anak itu pergi? Semua berubah ketika pembunuhan itu terungkap pada tahun 2006. Setelah potongan tubuh dan pakaian anak-anak ditemukan di dalam selokan di depan rumah Surinder Kohli bekerja. Penemuan ini memicu sebuah pengungkapan mengerikan. Beberapa anak dari daerah kumuh telah dibujuk dengan cara manipulatif. Surinder Kohli yang bekerja sebagai pelayan rumah tangga ternyata memanfaatkan kepercayaan dengan menawarkan permen dan coklat sebagai umpan. Dengan cara ini, ia berhasil menarik anak-anak ke dalam rumahnya. Begitu mereka masuk, suasana yang semula tampak ramah berubah menjadi mencekam dan penuh bahaya. Dalam kegelapan rumah tersebut, Kohli melakukan kejahatan yang tidak terbayangkan.
yang akhirnya mengungkapkan kedalaman kengerian yang selama ini tersembunyi di balik pintu salah satu rumah besar di Nitari, India. Setidaknya 19 perempuan muda dan anak-anak telah diperkosa, dibunuh, dan dimutilasi. Penemuan ini memicu penyelidikan besar-besaran oleh polisi dan CBI yang kemudian mengungkap lebih banyak sisa-sisa tubuh korban lainnya. Moninder Singh Pander, seorang pengusaha kaya, dengan cepat menjadi pusat perhatian publik ketika terungkap bahwa rumahnya di Nitari, Noida, adalah tempat di mana serangkaian pembunuhan mengerikan terjadi. Bahkan, Pander awalnya dianggap sebagai pelaku utama, terutama setelah ditemukan bahwa sisa-sisa kerangka 8 anak berada di saluran pembuangan di belakang rumahnya. Dia juga dikaitkan dengan kasus pemerkosaan dan pembunuhan, termasuk kasus Pinky Sarkar, di mana dia dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan khusus CBI. Tidak cukup kebengisan yang dilayangkan pada Pander, ia bahkan diduga terlibat dalam kegiatan tak bermoral lainnya, termasuk perdagangan anak dan kanibal. Tokoh dalam kasus ini memang ada 2 orang. Kohli pada akhirnya menjadi pusat dari kasus ini setelah pengakuannya yang mengerikan. Kohli mengaku telah membunuh 6 anak dan seorang wanita setelah melakukan pelecehan seksual terhadap mereka. Pengakuannya termasuk detail mengerikan tentang cara dia membunuh korban-korbannya, memutilasi tubuh mereka, dan membuang sisa-sisa tubuh mereka di sekitar properti Pander. Pengakuan Kohli menjadi dasar bagi banyak dakwaan terhadapnya dan Pander. Namun siapa sangka, Kohli kemudian mengatakan bahwa majikannya itu tidak terlibat langsung dalam pembunuhan tersebut. Setelah penyelidikan, Pander dan Kohli dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan khusus CBI pada tahun 2009. Dengan kasus ini diklasifikasikan sebagai rarest of rare. Kasus dijuluki sebagai rarest of rare ketika kejahatan yang dilakukan sangatlah keji, brutal, atau luar biasa hingga melampaui standar moral dan hukum yang biasanya berlaku. Istilah yang sering digunakan dalam konteks sistem peradilan pidana, terutama dalam penentuan apakah hukuman mati layak dijatuhkan. Namun, perjalanan hukum mereka tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 2014, Presiden India menolak petisi gerasi mereka, tetapi Pengadilan Tinggi Allahabad kemudian mengubah hukuman mati Kohli menjadi penjara seumur hidup karena adanya penundaan dalam memutuskan petisi tersebut. Dalam konteks hukum, penundaan yang lama dalam melaksanakan eksekusi hukuman mati seringkali dipertimbangkan sebagai bentuk ketidakadilan bagi terpidana karena dapat menyebabkan penderitaan psikologis yang berkepanjangan. Oleh karena itu, pengadilan mungkin memutuskan bahwa hukuman yang telah dijatuhkan perlu dikaji ulang atau dikurangi. Keputusan ini juga menunjukkan bahwa sistem peradilan mengakui adanya hak asasi manusia dan memastikan bahwa proses hukuman dijalankan dengan adil, tanpa menimbulkan penderitaan tambahan yang tidak diperlukan. Akan tetapi, meski telah sedikit merasakan angin segar, pada tahun 2017, Pengadilan Khusus CBI kembali menjatuhkan hukuman mati kepada Pander dan Kohli dalam salah satu kasus pembunuhan yang mereka terlibat di dalamnya. Pada tahun 2023, Pengadilan Tinggi Allahabad secara mengejutkan membebaskan Pander dan Kohli dengan alasan kurangnya bukti yang cukup untuk mempertahankan vonis bersalah mereka. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat besarnya perhatian yang diberikan pada kasus ini sebelum-sebelumnya. Pembebasan ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan efektivitas sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus yang sangat kompleks dan sensitif seperti ini. Lalu,
Bagaimana dengan pengakuan Collie beberapa tahun lalu? Siapa pihak yang membuatnya dengan lantang mengatakan bahwa dialah dalang dari pembunuhan berantai di Nitari tahun 2006? Versi berita lain menceritakan pengakuan Collie dari sisi yang lebih berbeda, bahwa pada hari-hari awal setelah penangkapannya, ia memang mengakui kepada para interrogator bahwa ia telah memperkosa anak-anak berusia 3 tahun, berhubungan seks dengan mayat korbannya, dan bahkan pernah memasak serta mencoba memakan organ manusia dengan keyakinan bahwa kanibal dapat menyembuhkan impotensi. Dan benar saja, selama persidangan, ia menarik kembali pengakuannya dengan mengatakan bahwa ia telah disiksa dan dipaksa untuk memberikan pernyataan palsu tersebut. Malam itu, kegelapan menyelimuti Nitari, membawa serta bisikan-bisikan yang menyelinap di antara bayangan. Meski bertahun-tahun telah berlalu, jejak-jejak ketakutan masih terukir di gang-gang sempit dan rumah-rumah reot di daerah kumuh tersebut. Warga yang tersisa, dengan mata yang memancarkan ketakutan yang tak terkatakan, menghindari pandangan satu sama lain ketika melewati reruntuhan rumah tempat tragedi mengerikan itu terjadi. Di antara bisikan tersebut, satu pertanyaan masih menghantui. Apakah semua pelaku sudah benar-benar tertangkap? Bagaimana bisa horor seperti ini terjadi tanpa ada yang menyadarinya lebih awal? Apakah hanya Collie dan Pandar yang terlibat? Atau ada sosok lain yang masih bebas berkeliaran, siap untuk mengulangi kejahatan yang sama? Apakah benar kejahatan ini adalah hasil dari pikiran seorang psikopat tunggal? Atau ada konspirasi yang lebih gelap dan lebih dalam yang tidak pernah terungkap? Dan yang paling mengerikan dari semuanya, jika mereka yang bertanggung jawab atas kengerian ini bisa dibebaskan, seberapa amankah kita dari mereka yang mungkin masih berkeliaran di tengah masyarakat kita? Bisakah kita pernah benar-benar yakin bahwa monster-monster tersebut tidak akan kembali? Pertanyaan-pertanyaan ini mengendap di dalam benak, menanti untuk dijawab, atau mungkin sebaiknya tetap tidak terjawab agar kita bisa tidur di malam hari.